يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah dan juga akhwat rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin di masalah puasa, dan kali ini kita akan bahas tentang puasa tatawwu', yaitu puasa sunnah. Taib, kita mulai dari perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, fa amma shaumut tatawwu', adapun puasa sunnah, fa'lam anna istihbab as-sawmi yata'akkadu fil ayyamil fadilah. Ketahuilah bahwasanya penganjuran puasa sunnah itu menguat di hari-hari yang memiliki keutamaan, di hari-hari yang utama. Ya, jadi memang Allah Ta'ala memilih beberapa hari dan zaman, yang memilih beberapa bagian dari zaman, sehingga hari atau zaman yang terpilih itu memiliki keutamaan. Begitu juga dengan sebagian tempat seperti Makkah dan Madinah, seperti masjid, yaitu rumah-rumah Allah, itu memiliki fadilah. Kemudian wa fawadilul ayyami ba'duha yujadu fi kulli sanah, dan keutamaan-keutamaan hari-hari tersebut sebagiannya itu ditemukan di setiap hari, di setiap tahun selalu ada. Di setiap tahun selalu ada. Ka siyami sittati ayyamin min Syawalin ba'da Ramadan, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Wa ka siyami yaumi Arafah, seperti puasa hari Arafah juga. Wa yaumi Ashura, seperti puasa hari Ashura. Wa ashri Dzulhijjah, dan puasa mungkin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal Muharram, dan puasa di bulan Muharram. Maka ini beberapa momentum atau waktu puasa, misal di 6 hari pertama 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, maka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan puasa yang ini, yaitu dalam hadis riwayat Muslim, man shoma ramadhana thumma atba'ahu 6 ayyamin min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian menurutkan setelahnya 6 hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Dan ini ada fikihnya juga.
puasa Syawal dikaitkan dengan sebelumnya Ramadan, berarti menunjukkan antum puasa Ramadan dulu dan bukan orang yang sengaja bolong-bolong di puasa Ramadan. Dengan al man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan menunjukkan komplit. Kecuali jika ada udzur di puasa Ramadannya, yaitu seperti haid, nifas, atau sakit dengan penyakit yang tidak memungkinkannya untuk puasa atau memberatkannya dengan pemberatan yang dimaafkan oleh syariat, atau bisa menambah penyakit. Maka ini diberi uzur untuk tidak berpuasa sebagian hari di Ramadan atau mungkin seluruhnya, tergantung dengan kondisi. Maka yang seperti ini, jika dia memperturutkan setelahnya 6 hari Syawal, apakah harus menyelesaikan seluruh dari Ramadan atau tidak harus? Ini khilaf di antara ulama, ya. Khilaf di antara ulama. Artinya gini, kalau kita puasa completely 30 hari Ramadan atau 29 hari Ramadan, maka ini jelas enggak masalah. Antum habis itu nanti puasa Syawal, mau dari hari keberapa kek, selama bukan hari Id, maka fadhal, enggak masalah. Ya. Selama bukan di hari Id atau mungkin bukan mengkhususkan di hari Jumat, maka enggak masalah. Dan juga puasa Syawal namanya digabung dengan puasa Senin Kamis Tabiid, itu juga enggak masalah. Nah, adapun orang yang memiliki uzur, baik dia perempuan yang haid di Ramadan atau nifas di Ramadan, atau perempuan atau laki-laki yang sakit di bulan Ramadan beberapa hari misalnya, apakah ketika dia mau puasa Syawal, apakah dia harus mengqadha dulu Ramadan sampai selesai semuanya komplit, atau dia bisa langsung mulai niat puasa Syawal dan nanti qadha Ramadan nanti ajalah, mungkin bulan depan atau kapan? Ini khilaf di antara ulama. Namun zahir dari hadis bahwasanya lafal thumma atba'ahu sittata ayyamin, kemudian menurutkan setelah Ramadan 6 hari, maka menurutkan di sini berarti menunjukkan aslinya kudu harus dikomplitkan. Sebenarnya pendapat ini lebih kuat karena zahir dari hadis beberapa riwayat. Dan dimaafkan bagi pihak yang memang akan sangat memberatkan baginya kalau harus mengqadha Ramadan dulu baru dia puasa Syawal, seperti sebagian dari perempuan atau sebagian besar dari perempuan. Adapun kita laki-laki, apakah kita mendapatkan masyaqqah dan kesulitan untuk mengqadha dulu? Kalau tidak, maka kembali ke asal hadis, yaitu turutkan setelah selesai komplit Ramadan. Artinya anak contohkan gini, untuk laki-laki nih, misal antum 3 hari tidak sempat puasa Ramadan karena sakit atau safar, ya, dan itu enggak masalah, rukhsah dan uzur atau uzur. Maka selesai Ramadan antum hanya puasa 26 hari misalnya, ngutang 3 hari. Nah, Syawal masuk Syawal. Maka yang afdal adalah pendapat yang menyatakan antum harus habiskan dulu qada puasa Ramadan 3 hari, baru setelah itu antum puasa Ramadan. Ini pendapat yang lebih ihtiyati, yaitu lebih hati-hati. Walaupun iya ada pendapat yang menyatakan enggak apa-apa antum langsung aja puasa Syawal tanpa harus mengqadha Ramadan. Tapi pendapat yang hati-hati adalah kembali aja ke asal, yaitu zahir dari hadis, turutkan setelah selesai Ramadan. Ini satu. Karena apa? Karena antum mampu Pak, insyaallah 3 hari itu puasa selesai, baru antum ayo mulai puasa Syawal. Taib. Namun ada kalanya beberapa pihak, baik laki-laki apalagi perempuan, dia pengen puasa Syawal, tapi tidak mampu untuk mengqadha apa yang telah berlalu dari puasa Ramadan yang telah ditinggalkan beberapa hari atau bahkan komplit kadang-kadang. Misal seorang wanita yang haid 7 hari,
Misalnya 7 hari haid di bulan Ramadan, berarti dia ngutang 7. Ya. Maka dia kalau mau puasa harus puasa Syawal maksudnya, harus kompletin 7 qada 7 Ramadan, 7 hari Ramadan, dan itu sangat memberatkan buat dia. Lumayan loh. Berarti dalam 1 bulan itu mungkin dia harus puasa berarti 7 untuk qadanya, terus 6 hari untuk puasa Syawalnya 13 hari, dan itu bukan hal yang ringan. Untuk perempuan apalagi itu sangat sempit karena di bulan Syawal itu dia juga harus menghadapi haid berikutnya selama 7 harian. Maka kalau misalnya dia harus qada 7 hari Ramadan di bulan Syawal, dia kemudian sunnah Syawal 6 hari, maka ini 13 hari. Kemudian standar dia siklus haidnya sebulan 7 hari, berarti 20 hari. Maka dia dalam 1 bulan Syawal itu hanya memiliki 10 hari untuk bisa makan minum dalam hari. Dan itu bukan sesuatu yang ringan, apalagi bagi banyak perempuan zaman sekarang dengan GoFood yang begitu mudah untuk diakses. Ya kan? Gimana? Ya ini bukan masalah GoFood atau enggaknya, tapi memang ini cukup berat, Pak. Kalau kita nih laki-laki gitu aja kita juga berat, Pak. Baik kerja misalnya. Maka ini dilihat dari kondisi orang itu dan juga seberapa dia ngutang puasa. Kalau misalnya dia ngutang puasa 29 hari Ramadan, mau qada dulu, ini impossible. Kan gitu. Ya. Terus kemudian yang banyak kasus di perempuan terutama, dan ini kasus ini dimaklumi karena menyusui, karena nifas, karena mengandung bayi, maka kerap kali perempuan itu tidak puasa Ramadan. Kadang komplit 1 bulan nggak puasa sama sekali karena nggak kuat dan bermadarat buat bayinya misalnya yang sedang disusui atau yang sedang dikandung. Lah terus kemudian kan namanya masih dikandung bayi, kemudian lahir di bulan apa gitu, dia menyusui, dan namanya ibu menyusui ya berat juga puasa. Maka sampai nggak sempat, bahkan Sya'ban sebelum Ramadan tahun depan nggak sempat untuk mengqadha atau mengkomplitkan qadha, dapat Ramadan lagi. Maka double hutangnya nanti kemudian. Itu gimana dia mau menggapai Syawal gitu lah. Ya, anggap dia udah punya double hutang, maksudnya hutang yang banyak, dan ternyata di Syawal tahun depan dia bisa untuk puasa. Apakah dia harus mengqadha dulu? Enggak harus mengqadha rupanya. Jadi ini kasus-kasus yang menjadikan beratnya masalah ini makin berat bagi pihak-pihak ini, maka ini dimaafkan. Tapi bagi yang ringan seperti kita umumnya ya, hanya 2 hari belum diqadha Ramadan, 2 hari bolong puasanya karena uzur atau safar dan seterusnya, maka hendaknya qadhakan dulu itu semua. Ya, qadhakan dulu itu semua dan baru puasa Syawal, seperti itu. Ya. Kemudian ada juga disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu puasa Yaum Arafah, puasa hari Arafah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, maka aku ahtasibu 'ala Allah, mencari kebaikan dari Allah, mencari perhitungan dari Allah Azza wa Jalla, dengan Allah Ta'ala akan menghapuskan, menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Tapi belum melakukan dosa udah diampuni dengan puasa Arafah. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ini yang kadang menjadi iskal di pikiran sebagian pihak, karena betapa banyaknya pihak itu memahami hadis-hadis dengan ketelanjangan logika yang kurang gitu loh. Dengan logika ya. Lah kalau misal gitu ya
udah dihapusin dosanya, berarti kita ya udah lo bebas lah kalau gitu. Ya. Gimana dong? 1 tahun ke depan udah diampuni. Ya udah, if'alu ma syi'tum. Do whatever you want gitu. Terserah antum mau ngapain. Ya. Maka bagaimana menjawabnya, ikhwan? Ya. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Udah gitu juga ada puasa Ramadan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mencari pahala Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Masya Allah, khalas. Bersih, clean. Sampai akhirnya kemudian Idul Fitri, jadi hari raya kembali kepada fitrah, bersih karena khalas, karena udah Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mulai dari nol ya gitu. Sebagaimana di iklan gudang garam atau apa gitu. Ya. Nah, itu gimana tuh? Ya. Bagaimana memahami ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yaitu diampuni dosa-dosa sebelumnya, atau di puasa Arafah diampuni dosa setahun sebelumnya dan diampuni dosa setahun setelahnya. Maka yang pertama, bahwasanya meremehkan dosa walaupun kecil adalah suatu dosa itu sendiri gitu loh. Meremehkan suatu dosa walaupun kecil, menganggap remeh suatu dosa walaupun itu dosa kecil yang diremehkan, itu pun suatu dosa, bahkan bisa menjadi suatu dosa yang besar kalau misalnya memang dia merasa bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak begitu besar baginya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, dosa besar pada asalnya hanya dihapus dengan taubat. Itu. Adapun dosa kecil bisa dihapus dengan amalan saleh. Bisa dihapus dengan amalan saleh. Ya. Di antara contohnya ya ini, puasa Arafah, puasa Ramadan dan hal-hal lain dari amalan-amalan saleh. Maka ini menunjukkan puasa Arafah 1 tahun sebelumnya diampuni dosa apa? Dosa kecil pada asalnya. 1 tahun setelahnya dosa kecil. Adapun dosa besar basically itu tidak diampuni kecuali dengan taubat. Baik itu syirik besar, kecil ataupun dosa-dosa kabair dzunub, dosa-dosa besar yang sebenarnya termaktub di beberapa kitab tentang dosa-dosa besar. Plus kalau misalnya dosa besar itu berkaitan dengan hak manusia, maka ada tambahan, hanya bisa diampuni setelah taubat dan mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya jika memang memungkinkan. Jika tidak, maka dengan bersedekah atas namanya. Begitu. Itu jika itu hak mali, yaitu harta. Adapun jika hak nama atau harga diri, ard atau ird ya, harga diri, maka memutihkan kembali nama tersebut di majelis tempat dia jelekkan orang tersebut. Baik. Pada asalnya berarti dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Sehingga hadis-hadis atau ayat atau hadis yang menyebutkan suatu amalan dan berefek pada penghapusan dosa itu pada asalnya hanya tentang dosa kecil. Nah, pertanyaan, apa benar secara mutlak amalan-amalan penggugur dosa itu tidak berefek sama sekali pada dosa besar? Maka jawabannya adalah ada memungkinkan untuk itu. Walaupun itu bukan default. Walaupun itu bukan default, bukan hukum asal. Jadi hukum dasarnya adalah dosa besar hanya diampuni karena taubat dan mengembalikan hak harga diri ataupun harta.
Adapun dosa kecil, maka dengan suatu amalan itu bisa seperti istighfar, seperti sedekah, seperti puasa dan seterusnya itu gugur. Bahkan pada umumnya amalan saleh itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Pada umumnya, in general gitu. Nah, namun perhitungan sebagian ulama, seseorang ketika dia melakukan amalan-amalan yang Allah dan Rasul janjikan akan menghapuskan dosa-dosa, dan orang yang beramal ini dia sudah bersih biiznillah ta'ala, sudah bersih dari dosa-dosa kecil, maka efek dari amalan itu akan memberikan impact pada dosa-dosa besar yang Allah Ta'ala kehendaki, walaupun dia belum taubat. Memiliki impact meskipun gak komplit, tapi itu terserah Allah. Memiliki impact pada dosa-dosa besar meskipun mungkin tidak komplit, tapi ada impactnya pada dosa-dosa besar, yaitu mungkin mengikis dosa besar. Gimana kira-kira paham gak logika yang disebutkan oleh para ulama di sini? Jadi seseorang mungkin aja saking dia banyak beramal amalan penggugur dosa, maka dosa-dosa kecilnya clean, keras, bersih, dan tersisa padanya tabungan na'udzubillah min dzalik dosa-dosa besar selain syirik besar. Kalau syirik besar itu nggak bakal diampuni, kelas, sampai dia kembali kepada Islam, sampai dia bertaubat betul-betul. Kalau ini nggak berpengaruh. Kalau syirik besar nggak ada pengaruhnya, na'udzubillah min dzalik. Tapi misal dia apa dosanya apa? Apapun dosa besar, kita nggak apapun itulah, ya, yang belum ditaubatkan, dan dia beramal soleh banyak ini, ternyata di tabungan dosa kecilnya udah hilang, tabungan dosa kecil habis dengan semua dari amal-amal, terus habis dosa kecilnya. Maka dia terus beramal, dia puasa Ramadan dengan kondisi dia tidak memiliki dosa kecil, misalnya saja, maka amalan puasa Ramadannya ini memiliki impact pada mungkin sebagian pengikisan dosa besarnya. Dan itu perhitungan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Kalau memang terus dia enggak punya dosa kecil, maka dan dia terus beramal penggugur dosa, maka terus memiliki impact pada dosa besar, dan mungkin Allah taala akan memberikan hidayah untuk bertaubat sehingga dia selesai dari dosa-dosa besar itu dan berhenti. Maka hendaknya ya ikhwan, kita gini, bismillah. Pelaku dosa besar kadangkala jika dia masih suka beramal dan dia tetap mengharapkan ampunan Allah, itu masih jauh lebih baik ya kawan, daripada pelaku dosa besar yang dia hopeless. Baik dia suudzon sama Allah, hopeless itu nggak punya harapan gitu, nggak mau berharap. Baik dia suudzon sama Allah, atau dia merasa orang kayak saya malah diampuni, atau dia mungkin sombong memang sama Allah. Maka seorang pelaku dosa besar, bagaimanapun itu, kalau misalnya dia masih ada ingin untuk beramal supaya tergugurkan pahalanya, walaupun dia masih melakukan dosa besar itu masih ada posibilitas dia akan taubat, atau Allah akan terima, Allah Ta'ala akan ampuni dosanya manusia, ya. Gitu. Atau dia akan menjalani hukuman seperti musibah, hukuman apapun dari Allah Azza wa Jalla, yang dengan hukuman itu ternyata dia bersabar, dan dengan kesabaran itu Allah gugurkan dosa-dosanya, bahkan bisa termasuk dosa besar, kita nggak tahu. Karena dosa besar apapun itu, pada endingnya di akhirat nanti seorang mukmin yang pelaku dosa besar akan Allah Ta'ala hakimi tahtal masyiah, yaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, artinya still not absolutely dihukum, not absolutely diampuni, itu terserah Allah. Maksudnya masih 50-50 untuk seorang mukmin pelaku dosa besar selain syirik besar. Betul, fulan misalnya, dia melakukan dosa besar dan dia punya dosa kecil, dia beramal dan terhapus dosa kecilnya, namun dosa besarnya dia belum taubat. Anggaplah amalannya itu nggak bisa menggugurkan dosa besar karena dia belum taubat, dan juga mungkin amalannya masih kurang atau gimana. Tapi pada endingnya di hari akhir nanti, dosa besarnya ini tahtal masyiah,
di bawah kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah. Jika Allah pengen dia, Allah bisa aja untuk mengampuni, baik dengan sebab ataupun murni. Terserah Allah gitu loh. Ada bisa aja orang seperti rezeki. Allah kasih rezeki kadang tanpa sebab. Allah pengen aja ngasih. Ada kadang dengan sebab gitu loh. Karena silaturahim, karena apa? Begitu juga dengan ampunan. Karena fadlullah, keutamaan dari Allah itu luas. Wasi'un alim. Luas, Allah itu maha luas. Keutamaannya, kebaikannya. Atau mungkin Allah Ta'ala juga melihat orang ini meskipun dia melakukan dosa besar, namun dia ada rasa takut gitu loh. Ada rasa malu. Maka mungkin dengan modal rasa malunya tersebut Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Kemudian Allah Ta'ala ampuni orang ini. Terserah Allah gitu loh. Namun bisa juga Allah tidak ampuni orang ini gitu loh. Dengan kondisi 50-50 dan misteri seperti ini, agar pelaku dosa besar di dunia ini dari mukminin tidak terlalu bermudah-mudah karena dia mungkin tidak diampuni, namun tidak juga putus asa karena ada mungkinnya juga dia diampuni. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Begitu. Nah, orang kalau misal dia puasa Asyura, puasa Arafah, dan dia bermudah-mudah dan merasa, oh saya udah diampuni kok setahun belakangan dan setahun ke depan, maka dengan bermudah-mudah ini menunjukkan justru dia tidak benar puasanya dan kurang baik niatannya. Ya, maka orang yang saleh yang benar puasanya itu malah justru dia itu makin serius, makin saleh. Makin serius, makin soleh. Kemudian dari puasa Asyura, kata Nabi SAW, saum di hadis riwayat Muslim, saumu yaumu yaumi Asyura, yukaffiru sanata allati qablah. Puasa hari Asyura itu akan menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya. Ada lagi nih. Ya. Kemudian puasa apa? Di entah salah satu hari atau di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami", yani ayyami al-ashr. Tidak ada hari-hari, maksudnya hari sini siang hari lebih tepatnya, yang amalan saleh pada hari tersebut itu lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau malamnya 10 terakhir bulan Ramadan. Afdhalul layali, sebaik-baik malam 10 terakhir bulan Ramadan. Sebaik-baik hari, day, maksudnya naik, lawan dari malam, yaitu siang hari. Yang paling afdal adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka berpuasa di situ sunnah muakkadah, baik sehari ataupun seterusnya selebihnya. Dan juga puasa ya Muharram. Taib. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ba'daha yatakarraru fi kulli syahrin. Kalau tadi sebagian puasa sunnah itu berulang-ulang di setiap tahun. Nah, kali ini berulang-ulang di setiap bulan. Ka'awwalihi wa awsatihi wa akhirihi, seperti di awal bulan atau tengahnya atau akhirnya. Faman shama awwala syahrin wa awsatahu wa akhirahu faqad ahsan. Siapa yang puasa di awal Senin Kamis tapi paling bagian awal, atau Senin Kamis bagian tengah, atau Senin Kamis bagian akhir pekan pertama atau pekan kedua atau pekan keempat dan seterusnya, faqad ahsan, bagus. Ghaira anna al-afdala an yaj'ala thalathata ayyam al-bid, melainkan yang paling afdal dia menjadikan ada 3 yang paling tengah atau sekiranya tengah, yaitu puasa apa? Puasa ayyam al-bid.
Ya. Ada puasa namanya puasa saum ayyam al-bid, hari-hari bid. Ya, al-ayyam al-bid yaitu hari berapa? 13, 14, 15. Ya. Di setiap syahr qamari. Di setiap bulan qamariyah, hijriyah, syahr qamari. Ya. Karena syahr bulan bahasa kita. Ya. Dan itu hijriyah. Namun kalau kalender Masehi itu bukan bulan namanya. Ya. Jadi bukan dihitung 13-14 dihitung dari bulan Agustus, September enggak. Dari bulan Qamari, bulan hijriyah. Ya. Disebut bulan Qamari karena Al-Qamar, bulan itu menjadi Badr, yaitu purnama. Kapan? Di hari-hari bid. Sehingga malamnya itu lebih bersinar dengan cahaya bulan yang cukup terang, seolah-olah itu putih gitu loh. Makanya disebut ayyamul bid. Jadi purnama itu di tengah bulan Qamari, Pak. Adapun di ending bulan, di akhir bulan, awal bulan, atau lebih tepatnya masa-masa gajian sebagai pegawai, ya, maka itu bulan sabit. Sabit pun dari bahasa Arab, dari kata sabit, menetapkan, yaitu menetapkan pergantian bulan. Makanya disebut bulan sabit. Makanya hilal bentuknya kayak sabit. Kalau hilal bentuknya purnama, kaget orang, loh kok purnama? Purnomo, badrun, ya. Nah, maka Badr itu purnama. Ya. Kemudian hilal itu bulan sabit. Nah, ini disebut ayyamul bid. Karena kisaran tanggal 13, 14, 15 itu purnama. Tapi tentu jangan kita jadikan lagi puasa apa? Puasa purnama pertama, purnama kedua. Itu kesannya kayak di zaman Wiro Sableng itu mah jadinya. Ya. Udah, ayyamul bid aja sebut syar'i. Makanya istilah-istilah syar'i itu perlu kita jaga, jemaah. Kalau penerjemahannya membuat ambigu syariat ini atau membuat nama terdistorsikan atau jadi syubhat, maka enggak usah pakai nama terjemahan. Udah kembali ke asal aja. Puasa apa antum? Puasa purnama. Lah orang mikirnya lah, ini kok kayak zaman kerajaan apa gitu? Enggak, ini puasa ayyamul bid. Gitu. Kalau diterjemahan jadi ambigu. Puasa Muharram. Diterjemahkan saya sedang puasa yang diharamkan. Lah, aduh, bingung. Ya, lagi di masjid apa antum? Lagi di masjid ini. Dilarang. Loh. Di mana? Di Mekah. Kok dilarang? Kan Masjidil Haram. Nah, ini bahlul lagi nih. Ya. Antum lagi di masjid mana? Ana lagi di masjid kota. Ya kota mana? Ya kota. Maksudnya Al-Madinah. Repot lah. Ya. Antum lagi di kota apa? Ana lagi di kota orang yang lagi tawaf. Apa itu? Taif. Ya. Jadi kalau diterjemahkan jadi ngawur, hancur, ya nggak usah, udah pakai istilah aslinya aja gitu, nggak usah terjemahin. Ya. Juga kemudian nanti ada kajian, judulnya apa? Judul kajian suci dalam debu. Ya anak-anak generasi 80-90 langsung nostalgia lah dengan nama itu. Suci dalam debu. Wah, yang datang orang-orang tua, gitu kan? Ini lagu Malaysia nih, gitu kan? Maksudnya apa? Fikih tayamum. Lah ini kan jadi ya suci dalam debu, kayak ngebahas iklim nih kayaknya nih, ya kan? yang jadul-jadul tahu nih. Nah, wah ngebahas Malaysia nih kayaknya. Pas fikih tayamum dengan alasan suci dalam debu, ya salam.
كأيام البيض. أيام البيض خلاص, أيام البيض خلاص. Ya. Kemudian puasa ayam al-bid ini ya tentu puasa yang dianjurkan, tapi kita coba langsung fokus ke berikutnya. Wa ba'daha yatakarrar fi kulli usbu'. Wa huwa yaumul itsnain wa yaumul khamis. Sebagiannya juga kalau tadi per bulan seperti yang afdal adalah ayam al-bid. Boleh dia puasa di awal, boleh dia puasa di akhir, fadhal. Karena segaya minimal kata Nabi ya 3 hari lah dalam setahun, dalam sebulan dia puasa. Fadhal dia puasa di yang mana aja. Tapi afdalnya adalah yang bibit sudah cukup kelas. Yang di tengah-tengah. Nah, sebagian puasa itu ya takarrar fi kulli usbu'. Berulang di setiap pekan. Wa huwa yaumul itsnain wa yaumul khamis. Dan itu di hari Senin dan di hari Kamis. Itu berulang di setiap pekan. Ya. Wa afdalu shaumi tatawwu'i shaumu Daud alaihissalam. Dan paling afdalnya puasa sunnah puasa Daud. Ya. Kana yasumu shauman wa yuftiru shauma. Dia puasa sehari dan iftar. Maksudnya tidak puasa sehari lagi. Ya. Wa dzalika yajma'u thalathata ma'anin. Demikian menggabungkan 3 makna, 3 hal. Ahadaha anna an-nafsa tu'ti yawm al-fitri haddaha wa tastawfi fi yawm as-sawmi ta'abbudaha. Wa fi dzalika jam'un baina ma laha wa ma 'alayha wa huwa al-'adl. Puasa Daud benefit yang pertama, jiwa itu memberikan hak syahwatnya sehari dan menahan hak syahwatnya sehari untuk berta'abbud, beribadah. Ya, jadi sehari zigzag, sehari masing-masing diberikan haknya. Dan terhadap hal itu ada penggabungan antara laha wa ma 'alaiha, ma laha wa ma 'alaiha. Apa yang baik buat dia dan penahanan yang buruk, penahanan dari hal yang buruk buat dia. Ini adalah suatu balancing, keadilan. Namun untuk zaman sekarang ini makin susah untuk puasa Daud, coba makin susah karena makanan sekarang itu available di mana-mana. Ya. Subhanallah. Wa tsani, benefit kedua. Anna yaumal akli yaum syukrin. Yaitu benefit maksudnya makna kedua yang bisa didapatkan oleh orang yang puasa Daud. Anna yaumal akli yaum syukr wa yaumas shaumi yaumus sabr. Bahwasanya hari ketika antum makan itu hari syukur dan hari ketika antum puasa itu hari sabar. Kalau sekarang antum lagi puasa, antum berarti hari untuk menggapai kesabaran. Dan kalau besok antum makan tidak puasa, maka itu hari antum menggapai kesyukuran. Wal imanu nisfan, dan iman itu ada 2 bagian, yaitu syukur dan sabar. Wa tsalits annahu ashaqqu ala an-nafs min al-mujahadah. Bahwasanya puasa Daud itu puasa yang paling berat pada jiwa dari segi effort, upaya, mujahadah. Dan ini mujahadun nafs, upaya dengan jiwanya. Li'annaha kullama anisat bihalatin naqlat anha. Ya. Karena apa? Karena yang namanya makan ya, seseorang ketika dia tuh pengen setiap hari makan. Ya. Dan puasa Daud itu kan harus istimrari gitu loh. Continue. Enggak terputus-putus, enggak amburadul, enggak, continue. Nah, saum Daud itu menggabungkan padanya makna ini, yaitu menahan diri betul-betul sehingga sangat
berat bagi jiwanya untuk melakukan hal itu. Tapi bagi yang Allah Ta'ala tolong mudah sebenarnya. Ada juga saumud dahr. Saumud dahr itu puasa terus menerus. Dalam sebuah hadis Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW, kaifa biman yasumud dahra kullah? Ya Rasulullah, gimana kalau misalnya orang ada puasa seluruhnya, maksudnya setiap hari puasa dia. Maka Nabi SAW la sama wala aftara, atau lam yasum wa lam yuftir. Dia tidak puasa, tidak pula makan. Maka kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hadha mahmulun ala sardi as-sawmi fil ayyamil manhiya an siyamiha. Famma idza aftara yawmil 'idaini aw ayyam at-tashriqi fala ba'sa bidzalik. Ini hadis ini ditafsirkan yaitu bagi orang yang puasa di hari-hari terlarang. Ya, jadi kalau puasa setiap hari puasa, sebenarnya ini bukan hal yang direkomendasikan. Karena ada yang lebih afdal, yaitu puasa Daud itu pun diberi rukhsah 1 hari tidak puasa, 1 hari puasa. Tapi ini ada orang pengen puasa ad-dahr, yaitu seluruhnya puasa. Maka dia gimana mau puasa ketika seluruh tahun penuh full dia puasa? Maka ini bisa terlarang karena ada beberapa hari yang terlarang untuk berpuasa. Seperti apa? Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Itu hari-hari makan semuanya. Adapun jika dia Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik, dia memang tidak puasa, maka boleh. Boleh di sini bukan sesuatu yang recommended, gitu loh. Boleh di sini bukan sesuatu yang recommended. Ya, walaupun sah-sah saja. Mungkin materi kita cukup sampai sini insyaallah. Jika ada soalan, pertanyaan dipersilahkan ikhwas sekalian. Ini sepertinya udah terbit matahari. Tinggal kita tunggu syuruk. Kalau nggak salah. Kalau salah, salahin. Ada pertanyaan nggak? Iya. Ada suara tuk-tuk gitu, tapi siapa yang nyorain? Oh ya. Fadhol. Ikhwan dulu atau akhwat dulu Ustaz? Karena peraturannya ikhwan dulu katanya. Ikhwan dulu, ya. Ikhwan dulu. Kalau tidak ada baru ikhwan. Akhwat, sorry. Ya. Hamil gitu, puasa. Ada nggak Ustaz istilahnya keringanan semacam mengasih kan nggak puasa gitu selama hamil di bulan Ramadan, ada nggak keringanan buat istri nggak puasa kasih makan orang miskin gitu? Untuk fidyah aja. Untuk fidyah aja. Dan tidak puasa. Dan tidak puasa. Karena hamil. Karena hamil ya. Atau tadi kan disinggung sama Ustaz kalau kita tuh berat kadang puasa gitu apa ya. Perempuan gitu ya. Ya. Perempuan di masa hamil besar gitu. Qadarullah istri ana di bulan Maret ini insya Allah pas lahiran gitu. Ya. Gitu. Jadi apa ada solusi yang rukhsah paling ringan gitu, maksudnya ngasih makan cukup 1 kali atau mohon dirinci juga gitu Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Ya, wa iyyakum jazakallahu khair. Yang sahih itu tidak bisa kalau mencukupkan fidyah. Ya, melainkan dia tetap wajib berpuasa qada puasa Ramadan walaupun itu totali 30 hari. Misalnya dia enggak puasa atau 29 hari enggak puasa. Dia tetap nanti wajib qada Ramadan. Dan kalau misalnya sampai Sya'ban tahun depan nggak mampu untuk qada Ramadan karena menyusui, tapi at least dia harus berusaha dulu, ngecek diri, berusaha bisa nggak dia untuk itu Allah Ta'ala yang akan menilai. Gini, antara dia kan mungkin Maret insyaallah semoga Allah permudah persalinannya, kemudian
April itu mungkin nifas gitu misalnya. April, Mei dari Mei bulan apa terus selama beberapa bulan itu dia ketika masa menyusui hendaknya melihat dirinya, coba saya udah bisa belum nih puasa. Jadi harus usaha juga gitu. Enggak bisa langsung video-videonya enggak bisa. Dia usaha, bisa enggak? Ternyata sehari bisa, tapi pas besoknya enggak bisa. Dia harus cari ketika dirinya lebih bugar, dia coba puasa, gitu loh. Nah, muskilahnya banyak dari perempuan itu langsung give up. Sekali dia puasa terus enggak kuat, udah besoknya sampai kapan tahu nggak mau puasa gitu karena nanti kayak waktu itu nggak mungkin, nanti waktu itu emang lagi drop atau gimana down, atau sekarang insya Allah bisa lebih kuat. Jadi harus jujur itu perempuan itu untuk apa dia bisa puasa. Kalau memang ternyata ini terutama Sya'ban, ketika udah masuk Sya'ban itu harus lebih kencangkan ikat pinggang lagi itu perempuan. Iya betul lagi menyusui, tapi harus lebih usaha lagi. Ternyata emang nggak bisa, ya udah berarti next time setelah Ramadan berikutnya ya ada lagi nambah terakumulasi gitu loh. Tetap begitu Pak, nggak bisa hanya cuman dipakai fidyah aja. Karena dia bukan seseorang yang tidak mungkin bisa puasa, dia bisa, cuman belum waktunya aja. Jadi terakumulasi gitu. Beda dengan yang memang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, yaitu orang yang memang udah enggak memungkinkan untuk puasa karena penyakit yang permanen misalnya. Nah, ini baru. Tapi kalau melahirkan atau menyusui itu bukan penyakit dan bukan permanen. Memang dia nyusuin sampai anaknya gede enggak kan? Ya dia insyaallah ada waktunya gitu, Pak. Jadi solusi terbaiknya ya sabar aja, nanti juga bisa puasa insyaallah. Nanti terakumulasi kalau memang nggak bisa di tahun pertama itu. Semoga Allah mudahkan urusan antum dan istri antum dan anak antum. Amin. Ya. Akhwat boleh Ustaz? Iya, setelah ini ada bapak yang mau bertanya, silakan Pak, bentar. Silakan Pak, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, hubungan puasa dengan kesehatan. Jadi kalau saya lihat banyak sekali penelitian tentang puasa itu yang menyebabkan kita menjadi sehat. Tetapi di dalam hadis itu kalau saya baca kok hadisnya lemah. Jadi apakah ada hadis-hadis yang sifatnya itu sahih, kuat gitu tentang kesehatan? Tentang kesehatan. Kalau saya baca ada berpuasalah niscaya kamu sehat, tapi itu ya, ada yang mengatakan itu lemah itu. Betul. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Jazakallahu. Seingat ana mungkin untuk masalah dalil tentang fisik yang terdapat padanya imbas positif karena puasa, ana tidak tahu Pak. Adapun kalau penelitian dari medikal atau kedokteran, maka insya Allah itu ada jurnal-jurnalnya. Hanya memang mungkin ketiadaan dalil-dalil khusus yang merinci tentang masalah fisik yang bugar atau semakin membaik ketika puasa, karena puasa itu mungkin hikmahnya adalah supaya orang yang berpuasa itu tidak meniatkan keduniaan dalam puasanya dan murni untuk lillahi ta'ala dan akhirat gitu aja. Jadi tidak ada, anda nggak tahu dalil khusus tentang masih lambungnya makin baik dan seterusnya. Itu udah kedokteran aja itu dikembalikan kepada kedokteran. Jadi tidak ada gitu. Wallahu a'lam, anda nggak tahu kalau untuk spesifik itu. Wallahu a'lam. Karena ayat yang paling agung tentang puasa itu Allah Ta'ala katakan la'allakum tattaqun. Mungkin la'allakum agar diwajibkan atas kalian puasa Ramadan dan seterusnya agar kalian bertakwa. Itu primernya itu. Paling primer, niat paling primer itu agar bertakwa. Jadi religius gitu loh, bukan sesuatu yang kita cari dari kesehatan tubuh. Itu nomor sekian Pak.
Ya sepertinya memang puasa ini amalan yang memang kata Allah Azza wa Jalla fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu buat aku, milik aku dan akulah yang akan mengganjarinya. Ada sisi spesialnya di sisi Allah Azza wa Jalla terhadap puasa ini sehingga tidak disebut dalil-dalil tentang fisik lambung ini akan membaik dan seterusnya. Enggak. Tapi secara saintifik iya emang ada jurnal-jurnal yang mengatakan seperti itu. Jurnal kesehatan, betul. Gitu Pak. Ya jadi itulah spesialnya. Sama kayak sholat. Sholat itu kan juga secara disiplin waktu, secara kesehatan juga mungkin ada. Jalan kaki ke masjid, di setiap khutwah, di setiap langkah itu dapat pahala, pengguguran dosa. Apakah itu menyehatkan secara fisik? Iya, jalan menyehatkan. Ya, tetapi apakah dalam Islam kemudian ada dalil tentang itu? Enggak. Kenapa? Mungkin supaya orang-orang yang beramal dengan amalan ini tidak menjadikan niatan keduniaan atau pengobatan keduniaan itu sebagai yang paling atas, melainkan itu nanti dapatlah. Yang penting niatan ibadahnya aja gitu. Seperti itu Pak. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ya silakan Ibu. Ada Ya, pertanyaan. makasih Ustaz. Izin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kajian pagi ini luar biasa. Ternyata kitab Minhajul Qasidin asli itu sangat lengkap. Di sini halaman 68 cuman inti-intinya aja, Tat. Semua yang Ustadz tadi sebutkan itu tidak ada di yang terjemahan, ya, cuman inti-intinya. Jadi memang saya juga baru hari ini tahu Minhajul Qasidin terjemahan itu cuman inti-intinya aja, Tat. Mukhtasar Minhajul Ya, Qasidin. Ya. Minhajul Qasidin kan ada Minhajul Muslim ya, Tat, ya itu. Ya, ya. Oke, pertanyaannya ini, Tat, banyak hal-hal yang kita sering sudah mengulang-ulang, tapi hari ini saya mendapatkan satu ketetapan yang saya bisa sebarkan, bahwa puasa Syawal 6 hari tidak harus mengkodok dulu puasa Ramadan. Itu masalah kontemporer yang dialami wanita-wanita, Tat. Ini bayar utang dulu, terutama wanita bekerja ya, Tat, ya. Ini bayar utang dulu atau puasa Syawal dulu. Jadi hari ini saya yakin bahwa ada dalil yang membolehkan puasa 6 Syawal dulu baru bayar hutang. Karena wanita itu ada mens 2 kali, Tat. Haid 2 kali dalam 1 bulan puasa. Itu berat sekali itu. Ya, itu satu yang saya garis bawahi. Yang kedua tentang ayamul bid, Tat. Ayamul bid itu kan ada hadisnya ya, berpuasalah minimum 3 hari dalam 1 bulan. Dan pilihan yang paling baik itu adalah ayamul bid karena ada dalilnya. Tapi bagaimana kalau kita ganti artinya itu dengan kita rutin puasa Senin Kamis? Bukankah dalam 1 bulan itu malah 8 kali, Tat? Ada yang bilang bahwa ayamul bid lebih afdol karena hadisnya jelas 3 hari berturut-turut. Nah, tapi bagi orang ayamul bid itu kadang-kadang lupa, Tat, terutama untuk orang berumur. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga tadi tentang itu, Tat, sebaik-baiknya malam 10 hari terakhir Ramadan, sebaik-baiknya hari 10 hari pertama Zulhijjah. Saya lupa, Tat, itu berpuasa 10 hari pertama itu hadisnya apa, Tat? Pernah kita dikasih tahu dulu, cuman terlupa, Tat, itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Ya, bulan Zulhijjah. Ya. Saya lafal hadis untuk bahasa Arabnya juga harus cek lagi. Tapi yang pertama tadi sebelum yang pertama tuh bahkan kitab Minhajul Muslim itu kan karya Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Kemudian jadi Minhajul Qasidin gini loh. Ini kan kitab namanya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin gitu. Mukhtasar itu ringkasan. Ya, ringkasan. Jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin yang kita sedang bahas ini ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi. Ya, jadi ada Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi. Itu. Jadi ada kitab yang lebih tebal lagi daripada ini aslinya, yaitu kitab Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi. Kalau ini Mukhtasar dari Minhajul Qasidin diikhtisar dan diperbaiki lagi beberapa halnya gitu loh oleh Ibnu Qudam Al-Maqdisi. Suaranya kurang jelas, agak mendekat sedikit mic-nya. Terima kasih. Ya. Jadi kitab yang sedang kita pakai itu Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Mukhtasar itu artinya ringkasan, summaries ya.
Ringkasan Minhajul Qasidin. Nah, berarti kan ada kitab induk aslinya gitu sebelum mukhtasarnya itu, yaitu kitab Minhajul Qasidinnya. Gitu. Jadi menyebut kitab yang kita pelajari sekarang dengan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, ada kitab sebelumnya yaitu Minhaj Al-Qasidin. Ini karya Ibnu Jauzi. Gitu. Dan Minhajul Qasidin ini aslinya adalah kitab Ihya Ulumuddin yang tebal banget itu dan dikompres atau diringkas oleh Ibnu Jauzi. Jadi sebenarnya ini kita sedang mengaji intisari dari Ihya Ulumuddin yang versi banyak hal-hal yang di-remove oleh penulis-penulis setelahnya dan diperbaiki gitu loh. Jadi kita membahas Ihya Ulumuddin sebenarnya dari segi poin-poin yang sahihnya gitu. Cuman enggak ya namanya kita pakai Mukhtasar Minhajul Qasidin ya udah kita sebut itu. Tapi merujuknya ada ke faedah-faedah ini bukan dari Ihya Ulumuddin. Dari dalil tentang itu bukan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian tadi Ibu bertanya tentang apa? Dalil puasa awal Ashr Dzulhijjah. Ini dulu Tat yang nomor 2 Tat. Ayamul Bid mana lebih utama, Senin Kamis itu atau Ayamul Bid? Oh iya. Nomor pertama tadi clear ya. Ya, yang Ayamul Bid mana yang lebih afdal? Seseorang milih Ayamul Bid atau Senin Kamis? Itu kembali ke orang itu. Ya, kembali ke orang itu. Senin Kamis ada fadilahnya sendiri, ya amalan juga ketika di hari-hari itu diangkat, ya Rasulullah juga ingin ketika diangkat ketika lagi diangkat amalannya beliau lagi berpuasa ada keutamaan sendiri, ada Ayamul Bid ada keutamaan sendiri. Dalam hadis memang Rasulullah SAW menyebutkan minimal 3 hari dalam 1 bulan berpuasa. Begini, ini semua sesuatu yang opsional. Dan ketika opsional itu dikembalikan kepada kemampuan atau kondisi masing-masing. Kalau tadi kata ibu, kalau Ayamul Bid itu dikhawatirkan suka lupa. Kalau Senin Kamis kan lebih mudah untuk mengingatnya. Maka mungkin baginya lebih afdal ya itu, mana yang lebih mudah buat dia. Karena agama ini apa yang mudah buat kita itu yang lebih afdal sebenarnya. Namun kalau ada sebagian orang ada yang mengatakan saya lebih cocok untuk hidup saya ya Ayamul Bid. Kenapa? Karena sekali paket aja gitu, 13, 14, 15 langsung. Ya, kalau Senin Kamis kadang-kadang agak gimana gitu ya. Mungkin ya, karena Senin itu susah lagi kerja, hari Senin kan hari yang berat gitu bagi banyak pekerja. Makanya ada doa netizen di komentar kalau lagi kesel, semoga harimu selalu Senin. Itu karena berat. Maka kayak berat kalau saya hari Senin puasa, ya udah Ayamul Bid aja misalnya. Atau dia puasa Kamis doang misalnya selama 4 hari atau 3 hari. Maka ini semua kondisional, dikembalikan kepada orang itu mana yang mungkin lebih relevan untuk kehidupannya, gitu Bu ya? Ya, gitu. Boleh ya Tat, niatnya Kamis doang, gak pakai Senin? Gak apa-apa. Dia puasa hari Kamis aja misalnya, dia karena Senin itu dia kesulitan, itu gak apa-apa, karena gak harus dipasangkan Senin puasa harus Kamis puasa, gak harus begitu. Ini misalnya kita Sabtu nih, besok Ahad, kemudian Senin saya pengen puasa, tapi Kamis ini nggak puasa, ya nggak masalah. Karena ada puasa Senin Kamis itu bukan untuk dipasangkan harus gitu, nggak harus. Ya ini kalau antum mau puasa ketika itu fadl, nggak juga nggak apa-apa. Bahkan nggak puasa sama sekali juga nggak apa-apa. Jadi adanya puasa Yaumul Itsnin wal Yaumul Khamis, penyandingan ini bukan penyandingan yang harus banget. Kalau Senin antum harus Kamis puasa, kalau Kamis Seninnya harus antum puasa, nggak gitu juga. Jadi itu opsional. Ya pilihan, namanya puasa sunnah seperti itu. Ya, gimana Bu? Gitu. Ya saya terima. Soalnya hadisnya kan Senin Kamis itu ada disebutkan Senin Kamis gitu Tat. Di hadis riwayat lupa saya Tat. Tapi saya terima itu Tat. Ya masa nggak diterima? Ya diterima aja lah. Ya. Iya. Namanya juga murid. Nah, puasa kalau misalnya di hari 10 pertama gini, dalil untuk masalah 10 pertama bulan Dzulhijjah tentu yang paling afdol dari 10 pertama itu puasa hari Arafah. Tanggal 9 itu kan puasa hari Arafah. Ya tentu puasa bukan di hari
Idul Adhanya itu malah nggak bisa puasa, nggak boleh puasa hari Arafah. Nah, sisanya 8 hari sebelumnya itu kenapa dianjurkan puasa? Baik sehari doang atau komplit silahkan. Dan apakah hal tersebut memiliki fadilah? Pertama, fadilah kembali kepada fadilah hari-hari itu dulu. Itu dulu, kepada basicnya, yaitu yang kata Nabi tadi, ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari, siang hari maksudnya, yang amalan soleh itu lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini. Nah, di sini ada dalil global, dalil umum, al-amal as-salih. Dalil umum itu suara kambing apa suara apa sih? Astagfirullahaladzim, anak kira suara kambing. Apa? Subhanallah. Idul Adha masih lama itu kok ada suara kambing ini coba. Ya. Nah, di sini tadi sampai mana tadi? 8 hari pertama Dzulhijjah itu. Hadisnya ya? Tidak ada amal soleh yang lebih aku cintai. Ya. Nah, ini hadis global. Yang mana di sini semua apapun amal soleh sebenarnya menjadi sunnah muakkadah. Nah, kemudian sebagian salaf mereka melakukan puasa di hari-hari itu gitu loh. Dan sehingga itu bisa menjadi contoh di antara amalnya afdal tentu masuk dalam rukun Islam, yaitu puasa di siang hari itu. Maka dijadikan sebagai sunnah muakkadah oleh para ulama. Bukan sunnah iya dan muakkadah. Karena muakkadah disebabkan momentum hari itu yang terbaik, maka dijadikan sebagai sunnah muakkadah dan dicontohkan oleh sebagian dari salaf gitu, dan tidak diingkari oleh Nabi SAW atau tidak diingkari oleh para ulama kibar dari salafus saleh pada masanya. Ya, kalau siam dan bisa dikatakan puasa hari Arafah, sebagian ulama mengatakan dari segi paling afdolnya puasa sunnah dari segi tahunan yaitu puasa Arafah. Itu kata sebagian ulama. Ada yang mengatakan puasa Muharram, puasa Asyura ya. Tapi kalau melihat fadilahnya puasa Arafah gitu, ada yang mengatakan begitu. Adapun dari segi pengulangannya maka puasa Daud gitu. Kan kita punya dalil di sini puasa Arafah dengan fadilahnya, puasa Daud kata Nabi SAW yang paling Allah cintai, paling Allah sukai. Ya, dua-duanya sama-sama afdol, puasa paling afdolnya puasa sunnah. Tetapi kalau kita mau gabungkan maka ada rincian, yaitu dari segi puasa tahunan yang sunnah yang paling afdol puasa Arafah. Adapun dari segi continue tentu puasa Daud dibandingkan Senin Kamis. Jadi ada tinjauan yang berbeda. Antum mau tinjau apa dulu nih? Atau tinjau global tahunan paling afdol puasa Arafah. Kalau tinjauan sesuatu yang konsisten paling afdol jelas puasa Daud dibandingkan puasa Bid atau puasa Senin Kamis. Begitu. Ya. Jadi ini yang menjadikan puasa di 8 hari atau 9 hari pertama atau 10 lah, global 10 pertama Dzulhijjah, maka ini karena afdhul ayyam, sebaik-baik hari siang, yang mana amalan yang hanya spesial di siang hari itu puasa. Puasa kan nggak bisa 5 hari ya, walaupun ada juga yang meneruskan puasa sampai besok, tapi kan intinya puasa di siang hari seperti ini. Begitu. Ya, seperti itu. Dan afdolnya hal yang dilakukan di malam terakhir Ramadan apa? Qiyamul lail, karena qiyamul lail hanya bisa dilakukan di malam hari. Itu yang menjadikan menjadi sunnah muakkadah. Bukankah qiyamul lail juga sunnah di hari-hari lain? Ya jelas sunnah di malam-malam lain, iya. Tapi ketika momentumnya ini malam-malam terbaik, maka paling afdolnya salat malam dan qiyamul lail gitu. Salat malam di malam terakhir Ramadan. Begitu juga di awal Dzulhijjah, maka karena siangnya afdal, maka amalan spesial di siang hari ya puasa. Sedekah misalnya, antum mau sedekah, apakah sedekah khusus di hari siang hari? Enggak, antum bisa sedekah malam-malam. Gitu. Tapi kalau antum misalnya qiyamul lail di siang hari, aci apa enggak? Enggak aci. Karena apa? Ya karena emang bukan waktunya. Antum puasa 10 pertama Dzulhijjah
puasa di malam hari, siangnya enggak. Ya enggak bisa. Ya kan? Enggak sah. Melainkan di siang harinya. Seperti itu, Bu ya.